Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hamidah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan atau membahas tentang Thariqah Sam'iyah wa Syafawiyah, yang berarti metode pendengaran lisan atau verbal, atau bisa disebut juga metode audiolingual. Oke, langsung saja. Jadi adanya metode ini latar belakangnya adalah setelah Perang Dunia Kedua berakhir, hubungan internasional mulai tumbuh dan membaik antara berbagai negara besar. Nah, perlunya pembelajaran bahasa bagi mereka karena bagi warga serta para pejabat-pejabat negara untuk mewujudkan adanya komunikasi lisan yang dihubungkan pada bahasa negara, atau kayak ada hubungan politik atau semacamnya, tapi karena mereka mungkin belum paham bahasa-bahasa itu, jadi harus adanya pembelajaran bahasa. Nah, salah satu latar belakang daripada yang munculnya Thariqah Sam'iyah wa Syafawiyah ini adalah karena hal-hal tersebut. Nah, kebutuhan komunikasi lisan ini antar negara ini mungkin cukup sangat dibutuhkan, dan melihat karena ada salah satu kendala juga masalah pada saat Perang Dunia Kedua, para tentara masih belum menguasai bahasa asing. Jadi mereka masih belum menguasai bahasa asing yang mungkin harus sangat dibutuhkan dalam masa itu, ketika perang saat itu. Nah, dari keadaan ini menyimpulkan ada terjadi sebuah permasalahan yang menuntut para negara-negara tersebut untuk mengajukan atau membuat sebuah metode yang bisa mewujudkan adanya kemahiran bahasa untuk para warganya. Nah, langsung saja kita ke metode lingual ini ya, audiolingual. Dari kita pahami adalah audiolingual. Jadi ini seperti dua metode tapi menjadikan satu, yaitu metode audio mendengar dan lingual, yaitu berbicara lisan. Tapi metode audiolingual ini adalah satu metode. Jadi seperti dua metode dijadikan satu atau menjadi satu gitu. Nah, memang banyak kesulitan atau sedikit permasalahan yang terjadi dalam metode ini tersebut, karena memang dua metode dalam satu pembelajaran itu ya mungkin terlalu sulit, dan memang apalagi ditanamkan dalam proses pemahiran bahasa, proses pembelajaran kemahiran bahasa. Jadi perlu adanya tingkat keseriusan dalam masalah ini. Langsung saja kita bahas lagi. Nah, adanya teori ini juga untuk mempersiapkan dan tren perilaku struktural. Jadi pendekatan atau teori yang ada di dalam metode ini, dan juga kenapa metode ini tersebut muncul, karena salah satunya sebagai pendekatan untuk perilaku struktural yang pada saat itu mengkristal di pertengahan abad ke-20. Nah, metode ini memandang bahasa bahwasannya bahasa itu sebagai simbol fonemik dan juga sebagai bentuk lisan, dan menulis itu sebagai aspek sekunder darurat. Ya, aspek sekunder darurat maksudnya jadi kayak bahasa itu saling meninggalkan satu sama lain. Jadi ketika bahasa ini muncul, nanti dengan perkembangan zaman dan akan terus begitu ya berlanjut, akan muncul bahasa-bahasa baru, dan bahasa lama mungkin akan tertinggal dan tidak terpakai. Jadi mungkin paham saya seperti itu. Nah, metode pengajaran bahasa ini sebagai akuisisi kebiasaan perilaku melalui imitasi atau simulasi yang didasarkan pada simulasi respon dan penguatan. Jadi intinya pembelajaran bahasa oleh metode audiolingual ini yaitu serangkaian rangsangan. Jadi seperti serangkaian rangsangan yang diikuti respon spesifik atau respon yang diperkuat atau terbukti dengan salah satu respon yang lebih tepatnya seperti respon kayak seorang guru mengucapkan sebuah kata atau mufradat kosakata, dan muridnya pun mengulang kembali apa yang didengar, dan kemudian diucapkan dengan lisan juga, atau dengan menggunakan metode mendengar percakapan dialog, pidato. Nah, mereka
suruh menangkap apa isi daripada pidato ataupun yang mereka dengar tersebut. Nah, fungsi guru di dalam metode pembelajaran ini adalah mempersiapkan pelajaran dan menyajikan kepada siswa. Karena keyakinan metode ini tersebut adalah bahasa bisa menunjang pada pembelajaran dan yang berhasil pada jadi pengajaran bahasa itu dapat ditunjang oleh metode ini gitu. Tapi kenyataannya banyak sekali kekecewaan daripada metode ini karena mungkin salah satu kegagalannya adalah kurangnya perhatian pada perasaan peserta didik dan kebutuhan tujuan mereka dalam proses belajar. Nah, mereka tidak menanggapi metode dengan keinginan yang tulus atau tidak secara ikhlas atau tidak secara senang hati mereka belajar proses metode ini. Jadi mengubah banyak kegiatan ini menjadi gerakan otomatis. Jadi hanya sebagai respon biasa. Tapi sebenarnya metode ini pun bisa menghasilkan kemahiran atau bisa menghasilkan keberhasilan tingkat tinggi jika memang benar-benar ditekankan gitu, diperhatikan. Nah, yang dapat saya simpulkan bahwasanya metode Safawi atau metode Samoiyah dan Safawi itu adalah dua metode yang menjadi satu di dalam satu konsep pembelajaran. Jadi seperti ada metode audionya, jadi ada metode lingualnya, ada metode lisannya, ada metode secara Samoiyah mendengarnya. Jadi dua metode yang berada di dalam satu proses pembelajaran. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan jika seorang gurunya tidak bisa mengatur metode tersebut atau bisa menguasai metode tersebut, apalagi seorang gurunya tidak memiliki spesifikasi atau kemahiran bahasa yang mumpuni gitu. Jadi intinya seorang gurunya harus mumpuni dan metodenya itu harus kita pahami dulu ciri-ciri metode ini dan bagaimana apakah tepat dilakukan dan disodorkan kepada mahasiswa atau murid-murid atau anak-anak yang memang dalam proses penguasaan kemahirannya harus begitu cepat gitu. Jadi memang ini salah satu metode yang lumayan sangat bagus, tapi terkadang banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalamnya gitu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.